Area of interest, area di mana kalian entry, di mana kalian untung, dan di mana kalian rugi. Halo semuanya, kembali lagi di Bisa Trading Channel teman-teman ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan episode selanjutnya dari Mastering XAU USD. Ini adalah playlist khusus untuk kalian yang mau belajar trading di XAU USD teman-teman. Yang dimana XAU USD ini adalah pair favorit trader Indonesia karena volatilitas dan juga volume yang bisa memberikan kalian untung secepat kilat, bahasanya seperti itu, dan juga bisa membuat kalian rugi secepat kilat. Saya transparan aja teman-teman, saya tidak angkat untung-untungnya saja, tapi saya juga ingatkan yang namanya trading ini selalu ada momen di mana kalian akan rugi ya, dan pastikan ya rugi kalian itu tidak lebih besar daripada untung yang sudah kalian buat di market. Jadi untuk kalian yang belum belajar mengenai money management ya, langsung aja klik ya link di video kita ini teman-teman, itu ada di bawah, itu mengenai money management, atau teman-teman bisa masuk ke channel kita ya. Nanti teman-teman tinggal klik aja link di playlist Mastering XAU USD, nanti ada tuh ya pembelajaran mengenai money management ya. Kenapa saya buat money management dahulu baru kita bahas mengenai technical dan fundamental? Karena money management itu adalah core teman-teman. Dia itu adalah inti dari tradingan teman-teman sebenarnya. Kalau teman-teman tidak bisa mengatur money management yang baik dan benar, teman-teman tidak punya perencanaan trading, sampai kapanpun teman-teman akan babak belur di market seperti itu. Ya itu adalah kenyataannya, itu adalah kenyataan pahit. Tidak ada angin surga di sini teman-teman. Kalau teman-teman mau trading, pastikan teman-teman siap secara mental, secara modal, dan secara fokus teman-teman. Kenapa? Karena trading ini butuh yang namanya fokus. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai AOI ya, atau biasa disebut Area of Interest teman-teman. AOI atau Area of Interest itu adalah area di mana teman-teman akan mencari konfirmasi untuk entry di hari itu ya. Ini saya buat dulu Area of Interest ya. Area yang menarik, bahasanya bahasa Indonesia itu area yang menarik. Jadi AOI ini akan menjadi patokan ya untuk teman-teman entry ya. Bentukan AOI itu seperti apa? Kurang kurang lebih ya sama kayak key level teman-teman, tetapi AOI ini kita biasa buat 2 sampai 3 aja ya, area yang bisa kita jadikan patokan untuk entry kita di hari itu. Ya artinya apa? Artinya di hari itu kita hanya berfokus ke beberapa key level saja. Ya bukan semua key level kita fokuskan, tetapi ke beberapa key level saja. Ya. Jadi AOI itu ya di sini kita akan bahas 3 area ya, 2 sampai 3 area untuk entry. Ya. Ya. Nah, di sini dia. Dua AOI itu adalah 2 sampai 3 area untuk entry di hari itu. Ingat ya, di hari itu. Dan yang nextnya itu AOI itu, teman-teman ya, itu adalah higher time frame zone ya, atau time frame yang lebih besar untuk menentukan zona teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman belum mengerti higher time frame bagaimana, cara menggambar key level bagaimana, terus teman-teman tidak mengerti A, I, U, E, O, coba nonton lagi ya. Video kita banyak teman-teman, teman-teman boleh kulik-kulik itu ya dari dasar sampai teman-teman bisa mahir. Ya, kenapa saya buat XAU USD Mastering ini di akhir teman-teman? Karena ini adalah salah satu dari karya saya teman-teman untuk membantu teman-teman bisa trading lebih efisien di market seperti itu. Ya ini adalah AOI ya, Area of Interest. Area of Interest ini mencakup 3 hal yang sudah kita bahas di bawah ya. Dan yang paling terpenting apa? Yang paling terpenting Area of Interest ini ya, ini hanya berlaku di hari itu teman-teman, karena setiap hari ya, setiap daily candle dibuka teman-teman, maka area of interestnya akan menyesuaikan. Ya, menyesuaikannya sama apa? Nanti kita akan bahas mengenai fundamental. Ya, kalau teman-teman setuju, kita akan buat satu playlist mengenai fundamental. Nanti kita akan bahas bagaimana ya cara teman-teman bisa menentukan sentimen di hari itu dan teman-teman bisa menentukan AOI yang sesuai dengan fundamentalnya. Dan di video ini kita akan buat AOI yang sesuai dengan technical analysis saja. Ya, jadi AOI itu teman-teman biasanya akan menggunakan H1 ya. H1 atau higher time frame eh, momentum, yang dimana H1 ya itu
adalah konfirmasi terkuat teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua juga eh, H1 ini termasuk ke intraday time frame yang dimana ketika teman-teman sudah betul ya bahasa itu sudah benar untuk entry-nya teman-teman bisa tahan hingga hari esok ya. Berarti besoknya teman-teman masih bisa hold. Yang artinya ya ini sesuai dengan money management kita kemarin ya, pembelajaran mengenai money management, kita cukup entry 1 sampai 2 kali dalam 1 hari. Ya, yang penting apa? Yang penting hasilnya maksimal dan teman-teman akan terhindar dari stres, teman-teman. Seperti itu ya. Stress trading itu nyata soalnya, guys. Ya, biasanya saya sebagai trader akan melihat dari daily candle dulu, teman-teman. Ya, kita akan mulai dari daily candle yang di sini. Ya. Nah, daily candle ini adalah konfirmasi teman-teman. Ya, jadi kita sudah bahas sebelumnya mengenai apa itu bearish engulfing dan apakah bearish engulfing ini bisa menjadi momentum atau tidak. Ya, ternyata ya kalau kita lihat di tanggal 21 teman-teman, harga dari XAU USD terkoreksi cukup dalam setelah harga menyentuh all time high-nya. Ya, di sini ada area all time high ya. Di sini ada area all time high di di tanggal 21-nya itu harga mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Hal yang pertama kali saya lakukan itu adalah melihat apakah di hari itu sentimennya seperti apa ya. Kalau misalnya sentimennya berubah, ya ini saya juga sering sampaikan ya mengenai sentimen teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau belajar tentang sentimen, saya punya satu playlist teman-teman di bisa trading education itu ada di Telegram. Kalau teman-teman mau masuk, klik aja link yang ada di deskripsi ya. Jadi teman-teman lihat sentimennya apa. Oh, ternyata kalau kita lihat di tanggal 21 kemarin itu ada sentimen yang cukup bagus teman-teman ya. Antara naratif dan juga ekspektasi yang berbenturan ya. Satu trader berharap ya suku bunga dipotong, satu trader yang lain ya atau sebagian yang lainnya itu berpikir bahwa suku bunga tidak dipotong karena inflasi masih tinggi. Ya, jadi kalau inflasinya rendah kemungkinan besar akan dipotong, tapi kalau inflasinya tinggi tidak mungkin suku bunga dipotong. Seperti itu. Karena kalau suku bunga dipotong saat inflasi lagi tinggi, maka peredaran ya mata uang itu atau uang di masyarakat akan semakin membludak, teman-teman ya. Jadi harus rendah dulu inflasinya, seperti itu. Ya, jadi ketika saya mendapatkan konfirmasi seperti ini teman-teman, di mana daily candlenya close bearish, ya ini adalah momentum sell di XAU USD yang pertama. Terus yang kedua, saya mendapatkan konfirmasi berupa sentimen ya dan juga aksi taking profit serta trade war deal. Kalau teman-teman lihat juga di tanggal 21 itu ada rencana trade war deal atau negosiasi antara Xi Jinping dan juga Donald Trump ya, yang itu membuat harga dari XAU USD ini turun cukup eh, ber- be- eh, harga dari XAUUSD ini turunnya cukup besar teman-teman ya, sekitar hampir 3.000 pips dalam 1 hari ya, itu luar biasa banget. Dan kita mendapatkan konfirmasi berupa bearish engulfing ya. Next candle-nya mau di sini pun atau next candle-nya teman-teman bisa cari yang namanya EOI. EOI itu bagaimana cara melihatnya? EOI itu biasanya ya terletak di high dan low serta di supply. Yang pertama itu di mana? Yang pertama itu ada di sini ya. Sorry. Ini adalah high-nya 4.160. Nextnya apa? Ini adalah low-nya ya 4.200. Nextnya apa? Supply-nya. Di sini ada area supply teman-teman 4.250. Dah. Segampang itu aja teman-teman ya. Kalau misalnya momentumnya sedang bearish atau sedang mengalami penurunan seperti ini, maka yang teman-teman cari itu adalah area resistance untuk entry sell. Ya, resistance itu banyak, ada supply break, demand break yang jadi supply, lalu area low yang di break menjadi area resistance, support become resistance, dan juga ada area structure cell seperti ini. Ya, cukup jelas teman-teman, cukup gampang ya. Ketika di hari itu ya kita mendapatkan konfirmasi berupa penurunan, maka teman-teman bisa buat nih eh, beberapa area yang bisa teman-teman jadikan patokan untuk sell nanti ya. Jadi teman-teman bisa ubah dulu sebentar. Ya, ini kita ubah dulu. Ini adalah area pertama ya. Lalu area terdekatnya di sini ya banyak sih yang berharap harga naik lagi ke atas, tapi ini agak mustahil karena trade war deal ya teman-teman ya dari Trump dan juga Xi Jinping. Jadi kita punya beberapa area yang bisa kita jadikan patokan untuk hari ini kita lanjut sell. Targetnya kemana? Teman-teman bisa buat target yang realistis ya. Itu bisa ke area low di sini atau teman-teman bisa cari area sell pendek ke sini. Ya, kalau teman-teman eh, paham dengan fundamentalnya, ini kemungkinan besar teman-teman akan shorting lebih panjang. Artinya itu teman-teman akan hold lebih jauh. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman lihat
nanti harga menyentuh area EOI-nya ya, yang perlu teman-teman lakukan adalah mencari konfirmasi ya. Ketika teman-teman sudah masuk ya, ketika harga sudah masuk ke area EOI yang di sini, teman-teman bisa turunkan ya ke time frame yang lebih kecil, M5, teman-teman bisa lihat harga sudah mulai membentuk pola ya, konsolidasi ya. Jadi teman-teman tinggal entry sell aja ketika harga break di bawah sini ya, seperti itu. Stop lossnya bisa teman-teman tempatkan di sini, targetnya bisa buat 1:2 di sini guys, seperti itu. Nah ya, ketika sudah dapat ya, kita lihat harga sempat naik ya, sempat naik, naik turun, naik, naik, naik ya, sempat naik dan harga hit take profit kita ya. Nah, inilah gunanya kalau teman-teman menggunakan yang namanya stop loss ya. Stop lossnya tidak jadi dikena ya, karena di sini ada area resistance dan harga berhasil hold ya di bawah dari area resistance-nya. Kalau misalnya kena bagaimana? Ya, kalau misalnya harganya kena, maka teman-teman akan bersiap re-entry sell lagi di sini ya. Kenapa? Karena kita punya dua area resistance, teman-teman. Ya, ini adalah contohnya. Contohnya dulu ya. Ingat, ini adalah contoh dari EOI dan cara memanfaatkan EOI-nya itu. Ya, kalau misalnya teman-teman trading, ya teman-teman sudah saya sampaikan sebelumnya, pahami bahwa strukturnya itu seperti ini. Nih, maka stop lossnya mesti di atas dari area structure-nya, betul ya? Dan teman-teman bisa tempatkan di atas sekitar 200 pips sebenarnya. Ya, ini adalah 200 pips stop loss dengan take profit 700 pips, sekitar 1:3. Worth it nggak? Worth it ya. Yang perlu teman-teman atur di sini apa? Yang perlu teman-teman atur di sini adalah lot-nya. Saya ingatkan lagi ya, market XAU USD ini dia bergerak berdasarkan kondisi ya. Bisa jadi saat itu market lagi pelan ya, artinya tidak ada perang ataupun sentimen-sentimen yang berbahaya, ya makanya harga bergerak bisa lebih lambat. Di situ teman-teman akan mendapatkan range stop loss yang lebih kecil. Seperti itu. Kalau misalnya keadaan market seperti saat ini di mana perang dagang, ya mustahil menurut saya teman-teman, untuk teman-teman ya cari eh, holding posisi seperti ini. Ya, atau hold posisi yang seperti ini teman-teman. Seperti itu. Ya, ini adalah contoh yang pertama. Ini kalau contoh dari bearish. Kalau bullishnya bagaimana? Sama juga teman-teman. Kita lihat dari daily candle-nya. Ya. Kita lihat dari daily candle-nya. Ini kita bisa hapus dulu. Kita bisa Nah, kita bisa start dari sini teman-teman ya. Di sini ada bullish momentum dari daily candlestick. Ya. Ini adalah daily candlestick ketika Jackson Hole Symposium ya bernada dovish, teman-teman. Yang artinya ekspektasi pemotongan suku bunga sedang tinggi dan kita memiliki area resistance di sini. Ya. Nah, sebagai trader XAU USD, ya kita mengerti bahwa ketika market XAU sedang bullish apalagi sedang berada di sentimen yang positif, jarang banget ya pergerakan harga itu akan retesting seperti ini baru lanjut naik. Ini jarang banget. Walaupun masih ada probabilitas seperti itu, kita perlu memberikan beberapa area yang perlu kita pantau di 1 hour-nya. Artinya apa? Artinya kita punya beberapa area resistance teman-teman dan juga area support. Ketika nanti harga break dari area resistance-nya ini ya, atau misalnya menyentuh area supportnya lagi di sini teman-teman ya, ini adalah good time to buy teman-teman ya, atau area terbaik untuk buy. Atau teman-teman bisa gunakan area ini sebagai area demand ya, atau area permintaan terdekat. Rata-rata trader akan berharap harga turun seperti ini lalu naik, betul ya. Tetapi ini XHU USD guys ya, dia bergerak berdasarkan kondisi market saat itu yang dimana greed dan fear itu sangat berpengaruh ketika kalian trading di XAU USD. Contohnya kayak mana? Contohnya kalau market lagi grid ya, lagi serakah. Ini naik-naik terus guys. Ya, turunnya dikit doang, habis itu naik lagi. Turun dikit doang, habis itu naik lagi. Ya jarang kalian lihat pergerakan harga yang bisa turun sampai ratusan pips seperti ini sebelum dia retesting lebih tinggi lagi. Ya, apalagi marketnya sedang berada di clear sentiment atau artinya sentimen yang jelas. Ya, ketika kalian lihat harga breakout di atas ini, maka kalian sudah bisa entry buy. Ya, udah entry buy aja. Kenapa? Karena ini adalah konfirmasi break above atau break di atas. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di bawah dari sini. Harga naik, turun, naik. Ya berarti SL-nya kita bisa tempatkan di sini ya sekitar 250 pips ya. Tapi untuk take profitnya itu kalian bisa target sekitar 5, oh wow, ini hampir sekitar 500 pip. Yang artinya ini 1:2 guys ya. SL 250, TP 500 ya. Ketika kita entry, harga
hit take profit kita. Kita hold pun teman-teman ya, ini masih bisa ke 700 pips. Seperti itu. Ya, ini adalah AOI atau area of interest ya. Biasanya itu dalam satu hari itu 3 sampai 2 ya. Kurang lebih cara menggunakannya dan cara tradingnya sama kayak key level, cara menandakannya juga sama kayak key level. Tetapi di hari itu kalian hanya berfokus ke 2 sampai 3 area saja. Contoh kalau misalnya 2 atau 3 area tidak bekerja bagaimana? Kita buat area sell di sini misalnya. Contoh ya. Ini adalah resistance. Satu, resistance 2 ya atau resistance 3 key level satu, key level 2, key level 3. Kita cari area sell di sini. Ya ternyata harga break. Kita cari di sini. Ternyata nggak ada, berarti harga di sini. Nah, di sini kita akan coba cari sell lanjutan. Seperti itu. Ingat, ya pola breakout dan pola double top ataupun double bottom itu adalah pola konfirmasi terbaik, guys. Ya, kalau kalian mau trading lebih nyaman, lebih tenang, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalian tidak pusing-pusing trading ya. Gunakan aja pattern double bottom, double top ataupun breakout. Ya, tiga indikasi itu aja sudah bisa kalian gunakan untuk trading. Karena apa? Karena di video berikutnya kita akan bahas mengenai ya Asian high dan Asian low trading teman-teman. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kalian bisa trading dan mencari area sharp entry bahasanya atau entry di area yang baik ya atau area yang lebih baik gitu. Contohnya kayak mana? Contoh ketika market sedang bullish seperti ini ya. Market sedang bullish, sorry, ini kita ubah dulu ke sini. Market sedang bullish, turun. Nah, nanti di bawah sini terjadi yang namanya Asia low ya. Nanti ketika Asia low ini terjadi ya, kita bisa re-entry buy di sini, pola double bottom tercipta. Ya, bagaimana cara menentukan Asia low, di jam berapa kita tandakan dan di jam berapa kita pantau? Di video berikutnya saya akan berikan secara transparan dan ini bisa menjadi insight dan juga informasi untuk teman-teman supaya bisa teman-teman gunakan di tradingan teman-teman. Dan gunanya apa? Dan gunanya supaya teman-teman bisa trading mandiri. Oke? So see you guys in the next video ya. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Untuk kalian yang mau masuk ke Telegram kita langsung aja klik link yang ada di deskripsi. See you guys in the next video. Salam cuan semuanya, salam profit. Peace.